menurut aku urgent juga. Oh ini, komplain soal suara toa masjid. Oke. Itu kan mengganggunya jelas ya. Misalnya ada keluarga yang misal punya bayi gitu, atau mereka butuh, atau misalnya konten kreator independen yang tappingnya di rumah nggak punya pengedap suara gitu, pengen kerja nggak bisa gitu karena nungguin azan. Kan di satu komplek misalnya masjid banyak, azan banyak nih saut-sautan gitu, dia nggak kerja. Maksudnya kayak polusi suara itu gangguannya nyata gitu loh. Tapi untuk menerima feedback itu nggak bisa gitu. Atau setiap tahun, setiap musim Natal tuh pasti ada aja tokoh Islam gitu yang ngeribetin masalah itu gitu. Kayak haram ya buat teman-teman muslim ngucapin selamat Natal misalnya. Padahal kan kayak nggak ada ininya. Ya. Atau Salam saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Berjumpa kembali bersama dengan saya di channel ini. Bagaimana kabar kita semua? Kiranya kabar kita selalu baik-baik saja dan terus diberkati oleh Tuhan dengan melimpah-limpah. Amin. Saudara, di hari-hari ini begitu banyak memviralkan video bagaimana tokoh-tokoh agama, bagaimana juga MUI Majelis Ulama Indonesia begitu sibuk soal tentang ucapan, katakan seperti ucapan Selamat Natal, seperti ucapan bahasa yaitu agama-agama lain. Mereka mengatakan itu haram, hanya boleh mengucapkan yaitu ucapan katakan seperti Assalamualaikum. Nah teman-teman, sedangkan ucapan yang lain itu haram katanya ya, itu karena sesuai dengan akidah. Sementara saking sibuknya mengurusi hal-hal ini, mereka lupa untuk mengurusi bagaimana selama ini pembubaran ibadah kekristenan sering terjadi di mana-mana. Bukankah seharusnya MUI mengkritik pelaku-pelakunya supaya jangan mengulangi hal yang sama? Dan bahkan juga, bukankah juga MUI seharusnya mengkritik suara yaitu toa yang selama ini kencangnya bisa melebihi batas sehingga bisa mengganggu orang-orang sakit dan juga mengganggu orang-orang untuk istirahat, apalagi mereka sudah capek sepanjang hari bekerja. Tanpa berlama-lama, apa tanggapan seorang Kumaila terhadap hal ini? Berikut kita tonton cuplikannya. Ada wanita yang pintar, cantik, tapi kok ada tapinya ya? iya nih udah siap-siap nih, tapi apa nih? Anda lagi terkenal sekali loh, ya? Oke. Oke. Aku malu. Tapi Mela, aku tuh sebenarnya I'm a fans of you ya. I'm a fans of your content semuanya. Aku merasa gini nih. Kamu ini sangat vokal sekali menyuarakan banyak banget hal-hal soal agama, budaya gitu ya. Dan bukan cuma vokal kosong, tapi ada historinya, ada ilmunya. Tahu nggak? Dalam hati aku tahu nih pada saat nonton konten-konten kamu, ini wanita satu ini, dia nggak mungkin kosong soal agamanya. Ilmunya pasti tinggi. Pasti nih, hanya penampilannya saja menipu. Tapi mungkin ada teman-teman yang nggak tahu, atau aku kasih tau sekarang karena I don't know you trying to hide atau enggak sih ya. Mela ini sebenarnya kuliahnya itu adalah kuliah ahli tafsir dan juga hadis. Jadi kalau apapun yang dia sebut di kontennya itu memang ada ilmunya dan memang betul. Jadi bukan sembarangan gitu. Benar ya Mel? Betul. Jadi aku gimana nih, aduh jadinya ngomongnya jadi kayak aduh takut bersikap nih depan Mela jadinya. Enggak, aku malah salting dari tadi dibilang cantik, pintar. Aku yang salting dari tadi. Mel, gimana bisa akhirnya kamu dari aku yakin karena kamu belajar tafsir, belajar hadis, aku yakin kamu dari latar belakang yang cukup agamis gitu ya. Itu betul. Memang keluarga aku tuh religius banget. Oke. Ya keluarga besarku religius banget, dan aku dibesarkan di institusi pendidikan yang religius juga gitu. Jadi sepanjang masa pendidikan aku tuh aku di pesantren. Oh. Jadi memang religius sekali, benar. Memang nyantri sekali ya. Iya betul. Oke. Terus gimana ceritanya? Jadi setelah lulus pesantren, aku tahu kamu sempat ngajar. Gimana ceritanya kamu bisa menjadi seorang Mela yang sekarang? Dan menurut aku sekarang ini, menurut aku keren aja gitu ngeliat konten-konten kamu, tapi melihat
mungkin orang-orang juga melihat penampilan kamu 180 derajat dengan konten yang kamu suguhkan. Padahal itu sebenarnya kan nggak ada tuh dengan konten apa penampilannya harus begini, bebas aja, ya nggak sih? Kita mau bikin konten apa penampilan sebenarnya boleh bebas. Tapi gimana ceritanya perjalanannya, Mel? Sebenarnya sangat bisa dipahami ya kalau penonton mengalami disonansi gitu. Ini orang ngomongin agama Islam tapi nggak pakai kerudung gitu misalnya. Tapi kalau misalnya ditanya gimana perubahannya, sebenarnya sih lebih mungkin karena usia ya. Jadi sekarang kan udah dewasa dan udah mandiri gitu. Jadi aku lebih bisa menjadi diri sendiri. Oke. Kalau sebelumnya kan aku masih tumbuh menjadi ekspektasi orang tua dan ekspektasi masyarakat gitu. Ekspektasi masyarakat. Betul, Oke. karena kan kayak aku tuh kayak ustazah lokal gitu loh. Oh, dulu jadi kamu Jadi ustazah iya kayak ngajar lokal. ngaji. Oke. Aku penasaran nih, sorry mungkin ini hal yang udah banyak ditanya atau aku nggak tahu ya. Kamu dulu ustazah lokal, mengajarkan dari keluarga pesantren juga. Ketika sekarang dengan aku nggak bisa bilang image atau penampilan kamu yang sekarang itu hujatannya seberapa banyak sih, Mel? Banyak ya, tapi nggak masalah kok. Oke. Kamu biasa aja. Biasa aja. Inilah Mela yang sebenarnya. Tapi Betul. secara spiritual kamu nggak berubah, Mel? Secara spiritual, apa itu spiritualitas? Kalau spiritualitas aku sih core-nya ada di seeking wisdom and knowledge ya. Oke. Dan aku rasa channel Forbidden Questions itu dibangun atas dasar spirit itu. Ya, spiritualitas aku gitu sih. Oke. Tuh jawabannya kalau orang pintar banyak ambigunya guys. Tapi nggak apa-apa. Jadi aku mengundang Mela ke sini tuh sebenarnya pengen nanya beberapa hal yang aku cukup shocking juga gitu ya. Tapi aku nggak bisa banyak komentar. Tapi aku rasa kayaknya kalau Mela lebih bagus nih komentarnya. Kemarin ada satu berita mengenai fatwa MUI yang baru, bahwa MUI bilang gimana ya kalimatnya, Mel? Diharamkan kalau misalnya kalau muslim diharamkan untuk mengucapkan salam selain assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu ya. Karena kan kita punya salam yang sekarang lagi sering dipakai nih ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, Om Swastiastu dan lain sebagainya. Dari pandangan kamu gimana? Pertama itu juga aku ngikutin berita itu ya. Jadi kan MUI bilang ketika dirilis fatwa itu katanya salam semua agama ya, maksudnya selain salam Islam itu mengganggu itu sudah masuk ke urusan akidah itu iman dan urusan ubudiyah itu ibadah. Oke. Padahal sebenarnya kita tahu salam atau diharamkan juga selamat ucapan hari raya itu juga kan diharamkan ya, mengucapkan selamat hari raya ke agama lain. Nah kita kan semua tahu kalau ucapan salam dan ucapan selamat hari raya itu lebih ke basa-basi, kayak terlepas dari apakah aku percaya Tuhanku atau enggak, salam-salam itu ya cuma basa-basi gitu. Dan apakah itu urusan ubudiyah ya tentu enggak. Itu kan bukan kayak misalnya kayak sholat itu ada aturannya yang sangat baku dan gak boleh diubah gitu, kayak sholat, zakat. Sedangkan salam kan enggak. Kalau misalnya kita mau bikin salam selamat hari raya jadi pantun juga ya bebas aja gitu, karena sebenarnya itu bukan ubudiyah gitu ya, itu buat kita hidup dengan sesama manusia lain yang benar. Nah udah mah tadi dasar penghukumannya itu jadinya nggak on point. Terus urgensinya buat apa gitu sebenarnya? Apa dampak yang merusak yang udah terjadi karena salam semua agama itu? Apakah pernah ada aduannya, oh karena mendengar salam ini aku jadi merasa akidahku goyah, ya udah deh aku mau log out pindah ke Kristen misalnya. Kan kita nggak pernah dengar cerita yang sekonyol itu gitu. Kalau ada orang mau pindah agama biasanya punya alasan yang lebih fundamental gitu, atau alasan yang lebih emosional daripada alasan gara-gara basa-basi itu. Nah udah jadinya urgensinya juga nggak ada. Dan yang aku lihat ini alasan aku yang subjektif ya, ini tuh cuma untuk mengakomodir rasa aman buat siapa? Rasa
aman untuk merasa eksklusif. Bukan jadi adanya salam semua agama itu kan mengakomodir rasa aman untuk inklusivitas. Oke, iya, Nah, iya. Dan orang yang merasa aman dengan eksklusivitas itu merasa terancam gitu. Jadi kayak wah nggak boleh nih digabung-gabungin, ini takutnya mencemari gitu. Oke. Nah, jadinya ada perdebatan juga kan, yang pro salam semua agama itu bilangnya pro toleransi. Iya. Tapi MUI juga bilang mereka toleransi gitu, tapi itu udah kelewat batas gitu. Nah, emang yang selalu jadi perbincangan, kita tuh nggak pernah punya batasan jelas yang namanya toleransi, tenggang rasa gitu, menghormati kepercayaan orang lain atau malah penistaan agama. Itu kita nggak pernah punya batasan jelas. Iya. Kayak patokannya tuh selalu subjektivitas seseorang atau subjektivitas kelompok gitu. Bahkan udah ada undang-undang penistaan agama pun kan karet ya, maksudnya tetap nggak jelas gitu. Abu-abu ya. Bener, karena emang nggak bisa ditarik jelas. Karena nggak bisa ditarik jelas, penilaian masyarakat juga seringkali nggak jelas. Misalnya waktu lagi bulan puasa kemarin tuh kan sempat viral tuh teman-teman yang non muslim berburu takjil. Iya. Terus dinarasikan, oh inilah indahnya toleransi gitu. Padahal kan itu bukan toleransi ya, itu kan orang dagang yang non muslim mau jajan gitu. Dan itu kan kayak transaksi aja gitu. Bukan, maksudnya nggak ada bentuk toleransi apa-apa di sana gitu. Kita tuh padahal hari-hari dalam keadaan ya sosial masyarakat di Indonesia ini kita punya banyak banget PR toleransi. Kayak belum lama kan ada tuh kayak temen Katolik yang dia berdoa di rumahnya digeruduk RT, kayak itu kan nggak jelas ya. Harusnya yang diurusin tuh yang kayak gitu. Kalau misalnya mau ngurusin toleransi itu nggak usah ngurusin mengharamkan salam semua agama yang sebenarnya nggak ada urgensinya. Harusnya ya itu aja, haram menggeruduk rumah temen agama lain yang lagi berdoa di rumahnya malah ya. Itu yang lebih yang lebih ada urgensinya gitu. Takut sih aku mau komen, tapi tapi it happens gitu, dan bukan cuma sekali dua kali memang. Tapi mungkin ada nyambungnya nggak sih, kemarin sebelum ini ada juga berita soal MUI juga mengharamkan, karena kemarin ada beberapa biksu yang hadir di masjid dan mereka diterima oleh salah satu pemuka agama di masjid tersebut. Terus karena diterima dengan baik, dikasih makanan, diterima gitu kan sebelum Waisak ini, terus mereka mendoakan di dalam rumah ibadah. Yang mendoakannya biksunya itu. Biksu itu, tapi doanya di masjid, mendoakan gitu. Nah itu juga dikritik tuh. Menurut Mela gimana? Katanya nggak boleh untuk berdoa di tempat agama, ada agama lain yang berdoa di masjid. Ribet ya, itu aku nggak ngikutin. Ada. Tapi kayak, nah itu kayak ngapain sih ngurusin itu kan tidak menyakiti siapapun gitu. Malah itu kan ya bagus. Nah karena kita lagi-lagi kita punya PR yang lebih urgent. Misalnya apa? Menurut aku urgent juga. Oh ini komplain soal suara toa masjid. Itu kan mengganggunya jelas ya. Misalnya ada keluarga yang misal punya bayi gitu, atau mereka butuh, atau misalnya konten kreator independen yang tappingnya di rumah nggak punya pengedap suara gitu, pengen kerja nggak bisa gitu karena nungguin azan. Kan di satu komplek misalnya masjid banyak, azan banyak nih saut-sautan gitu, dia nggak kerja. Maksudnya kayak polusi suara itu gangguannya nyata gitu. Tapi untuk menerima feedback itu nggak bisa gitu. Atau setiap tahun, setiap musim Natal tuh pasti ada aja tokoh Islam gitu yang ngeribetin masalah itu gitu. Kayak haram ya buat teman-teman muslim ngucapin selamat Natal misalnya. Padahal kan kayak nggak ada ininya. Atau ini tapi ini secara sistemis juga terjadi ya, karena misalnya ada warung yang buka siang-siang buka puasa gitu. Terus ditertibinnya tuh berlebihan gitu. Padahal kan kita tahu nggak semua orang puasa. Bahkan orang Islam sendiri nggak semuanya puasa. Misalnya ada yang sakit, ada perempuan hamil atau perempuan yang mens, ada anak kecil gitu. Tapi kayak penertibannya berlebihan gitu. Jadi kayak seolah-olah secara sistemis tuh agama masyarakat beragama yang boleh thriving tuh kayak agama mayoritas doang gitu.
Padahal kan itu jadinya menyalahi prinsip kita yang paling core gitu. Ya Bhinneka Tunggal Ika gitu. Yang kalau secara konsep kan Bhinneka Tunggal Ika tuh sangat modern ya, kayak mengusung inklusivitas gitu. Dimana di segala belahan dunia lain itu nih yang nilai moral dan etika yang orang-orang lagi pengen bentuk gitu, inklusivitas itu. Nah, kita di sini ngapain? Maksudnya ada MUI ngurusin ini biksu nggak boleh berdoa di masjid gitu. Tapi ada nggak sih sejarah dalam historinya? Kamu kan belajar banyak sejarah agama Muslim dan aku kurang paham ya. Di masa-masa dulu mungkin ada masjid yang mempersilahkan agama lain untuk bisa beribadah gitu. Misalnya karena mungkin perang atau karena apa. Itu ada nggak sih ceritanya, Mel? Sebenarnya kalau misalnya ngikutin sejarahnya, masjid tuh selalu jadi pusat peradaban ya. Kalau kita ngeliatnya sekarang kan masjid emang tempat sholat gitu, tempat ceramah. Kalau dulu tuh tempat peradaban, fungsinya bisa ditumpuk sama sekolah, fungsinya ditumpuk sama rapat gitu, sama banyak kegiatan lain gitu. Jadi orang non muslim ada urusan ke masjid itu biasa gitu. Karena mungkin masjid tuh jadi kayak apa ya? Kayak kalau alun-alun mungkin nggak serius ya, kayak balai. Iya, pusat ya, center gitu ya. Kayak pusat peradaban tuh di masjid. Iya. Oke. Sebenarnya. Nah, terus kalau misalnya Majelis Ulama, untungnya Majelis Ulama ini nggak terikat hukum ya. Jadi itu kan sebenarnya Majelis Ulama memberikan guidance buat komunitas Muslim. Meskipun aku tuh jadi sering banget ngerasa otoritas MUI tuh kayak overrated banget, karena fatwa-fatwa yang dirilis tuh tidak fokus, tidak berorientasi pada dampak gitu. Yang mau dituju apa sih gitu? Apakah yang mau dituju ini kemanusiaan atau perdamaian? Ya, yang kita lihat enggak, karena yang diurusin tuh kayak receh-receh gitu. Misalnya namain makanan pakai menu-menu yang serem-serem, itu haram. Itu pernah loh, kayak ada es pocong, mie setan, itu nggak bisa dapat label halal gara-gara nama menunya lucu-lucu hantu gitu. Ada. Itu kan iya benar, itu kan konyol sekali. Maaf aku nggak tahu, tapi ada. Banyak fatwa-fatwa konyol MUI yang bikin aku sering mempertanyakan, ini tuh mau menjadi petunjuk umat tapi buat apa gitu. Emang kalau ulama di pendidikannya itu kita tuh dikasih kayak framework buat gimana nih kerangka pikirnya untuk memproduksi fatwa gitu. Ya, tapi kalau yang aku perhatiin so far, kayaknya aku curiga isinya juga bukan ulama dalam arti ulama itu kan secara literal artinya orang yang mempunyai ilmu yang sangat banyak ya, orang yang sangat bijaksana. Ya aku jadi curiga karena outputnya kayak gitu, mungkin ya aku jadi kayaknya talent MUI ini questionable juga jadinya. Menurut kamu? Ya, untungnya nggak terikat hukum ya. Misalnya kita ngucapin Om Swastiastu terus di penjara kan nggak lucu gitu. Iya. Atau mungkin karena di dalam salam itu lagi balik karena artinya kan berbeda-beda. Mungkin yang lebih global karena kalau shalom kan lebih global artinya. Mungkin kalau Om Swastiastu ada salam sejahtera kan, salam hormat kepada sang adalah yang kayak gitu kan. Emang kalau shalom cuma beda gitu. Atau mungkin karena itu ya, karena artinya mungkin ya. Tapi sebenarnya kalau kita mau ngomongin esensi salam atau esensi selamat hari raya, itu kan kita itu sama aja kita sedang mengekspresikan diri, tapi kita berharap kebaikan untuk lawan bicara kita gitu. Jadi karena kita percaya dengan keagungan Tuhan kita, ya kita berharap ya semoga kamu dikasih keselamatan dan rahmat oleh Tuhanku gitu loh. Ya, harusnya nggak menyakiti, maksudnya itu karena mungkin menurut kamu salam tersebut itu tidak merugikan siapapun. Betul. justru malah menambah, kalau bahasa aku tuh berkat lah, kita menambah berkat gitu ya kepada orang yang kita berikan salam. Ya mudah-mudahan, ya nggak tahu sih ya, tapi kan udah dijadiin fatwa. Tapi nggak tahu nih gimana nanti dari teman-teman kalau ada acara pemerintahan, apakah masih menggunakan salam itu atau pas lagi ngobrol mungkin bisa gak usah pakai salam itu lagi. Karena kayaknya tuh orang-orang tuh butuh sadar
bahwa di dunia ini tuh agama ada ribuan, Tuhan ada ribuan gitu. Jadi apa yang kita yakini itu tidak eksklusif milik kita gitu. Sayangnya, sayangnya kita hidup bersama manusia-manusia lain yang kepercayaannya beda sama kita gitu. Dan kalau misalnya kita masih tersinggung atau kita gampang merasa nggak aman karena ada orang lain yang punya kepercayaan lain dan mengekspresikannya, ya itu harusnya kayak ngecek ke diri sendiri gitu. Harusnya ada pendidikan tersendiri tentang itu gitu, bukan malah seolah-olah negara dan lembaga seperti MUI kayak melestarikan sifat apa ya? Mungkin insecure dan agresif gitu kalau ada yang beda tegang gitu. Karena kan sebenarnya nggak perlu, maksudnya kita cuma perlu menyadari ya kita tuh bisa koeksis dengan baik-baik aja, kayak justru itu lebih nggak ada effortnya nggak sih? Iya. Untuk kita protes kan ada effortnya nih, ngeluarin fatwa kan ada effortnya. Kalau dibiarin aja kan ya udah gitu. Iya, jadi banyak belajar nih dari Mela. Kalau menurut kamu kenapa sih orang kalau makin tinggi ilmunya semakin nggak cepat tersinggung? Iya kan, aku pernah cerita kan, aku ngobrol, aku waktu itu di podcast Sahabat Bicara, orang-orang yang selalu ilmunya tinggi pasti jarang tersinggung, kayak mungkin apa udah merasa penuh ya dengan dirinya. Kalau aku mikirnya mungkin karena udah menerapkan prinsip untuk detach atau melepaskan kelekatan antara mana yang merupakan diri kita sebagai identitas dan mana yang merupakan gagasan gitu. Jadi apa yang merupakan gagasan aku itu bukan identitas aku dan bukan emosi aku gitu. Jadi jika gagasanku diserang, aku nggak ngerasa sakit hati. Dan jika karena mengeluarkan gagasan aku, kepribadianku diserang, gagasan aku tidak tersakiti, dia tetap tidak berubah gitu. Iya, dan untuk pemahaman seperti itu butuh ilmu tinggi. Bener dong? Iya, butuh kebijaksanaan dan kesadaran. Kesadaran dan yaitu sulit gitu didapatkan untuk yang kita aja literasinya kadang kurang. Benar. Itu sebenarnya butuh ngelatih nervous system ya. Butuh mungkin sering-sering ngasih jarak antara reaksi dan aksi gitu. Oh, oke. Gimana tuh Mel? Jadi kayak kalau kita dapat sesuatu nggak langsung kesamber gitu ya berarti? Iya benar-benar. Ngasih jarak dulu, kayak kenapa aku marah ya dia bilang gini gitu. Padahal kan itu kenyataan misalnya. Atau hal paling receh misalnya aku gendutan misalnya, terus ada teman aku yang bilang, wah Mela gendutan gitu. Terus aku tersinggung. Terus aku, kenapa aku tersinggung ya? Kan benar aku gendutan gitu. Atau bisa jadi aku nggak gendutan tapi dia ngelihat aku gendutan, kan sebenarnya nggak apa-apa gitu. Jadi kayak ngasih jarak dulu gitu. Iya benar sih. Iya, biasa kalau orang ngomong gendutan iya emang gitu. ya apa boleh buat, memang belakangan ini aku sedang menikmati hidup gitu. Tapi kamu menurut kamu nih ya, ini oke, ngomongin agama jangan banyak-banyak Mel, nanti saya salah ngomong, sulit nih Mel ya, tolong. Kita ngomongin perempuan. Perempuan di Indonesia ini kita memang hidup dengan budaya patriarki lah ya. Kamu terganggu gak dengan itu? Dulu mungkin waktu masih remaja dan berbahaya. Sedap. Aku sangat terganggu karena aku tuh 6 bersaudara dan aku anak tengah, cewek sendiri. Dan cara didik orang tua aku ke aku dan ke adik-adik aku dan ke abang-abang aku beda banget. Kayak aku sangat banyak banget batasannya. Dan itu kan bikin aku kesel ya. Dan itu juga jadi bikin aku kesel, kayak gak adil yang hal-hal kayak gitulah. Tapi ya setelah makin dewasa makin ngerti kenapa secara konteks gitu ya, konteks budaya dan sejarah, kenapa apa ya, pandangan hidup yang ya anggaplah yang kita lihat patriarkis itu kayak ada terus gitu. Dan jadi kayak lebih apa ya, sekarang tuh biasa aja karena aku ngerasa aku sekarang melihat dunia sebagaimana adanya, bukan sebagaimana mestinya gitu. Jadi dulu waktu masih remaja dan idealis,
aku suka marah terhadap dunia yang tidak ideal menurut ideal aku. Tapi kalau sekarang lebih kayak ya memang dunia ini begitu adanya gitu. Tapi Memang mungkin cara dulu kerjanya begitu. karena ketika kamu memandang dunia ini itu tidak ideal dengan kamu idealis, kamu masih aku kasih tanda kutip terkungkung di mungkin bukan ya terbungkus ya, kalau terkungkung agak negatif ya, terbungkus di diri yang bukan kamu gitu. Kalau Iya. sekarang kan kamu udah nyaman nih dengan diri kamu, pembawaan kamu semuanya. Jadi menurut kamu ya terserah deh mau gimana, yang penting gue kayak gini gitu kali Iya ya. betul. Dan Ya kan? mungkin karena aku udah nggak ngerasa terkungkung lagi baik secara sosial maupun emosional ya. Jadi aku kayak lebih nyaman juga nerima dunia ini apa adanya. Mungkin karena aku pribadi juga udah nggak terkungkung sama ya ini subjektif juga sih. Bukan berarti aku nggak berempati sama perempuan-perempuan yang masih dirugikan sama budaya itu. Ya tapi aku udah nggak seberapa aku udah nggak terdampak lagi aja, nggak terdampak secara emosional ya, meskipun apa ya, hal-hal kayak gitu kalau dibilang merugi, ya aku nggak tahu sih, aku udah ngelihat dunia sebagaimana adanya, jadi aku udah nggak nimbang apakah ini merugikan aku atau enggak gitu. Jadi karena begini adanya ya aku strategize around it aja. Kenapa aku nanya kayak gitu? Karena ada satu konten kamu yang ngomongin soal selingkuh. Oke. Kenapa kalau ada sesuatu yang selingkuh atau pasangan atau seseorang, kenapa selalu cewek yang cowoknya tuh kayak publik? Iya, cowoknya tuh kayak getaway gampang aja gitu ya. Emang gitu ya? Aku baru sadar gara-gara nonton konten kamu itu. Ya aku kalau lagi ngelihat gosip-gosip artis, terus lihat sosmed selingkuhnya, kayak komen-komen kasar netizen tuh udah numpuk di situ. Yang jadi korbannya udah dapet tumpukan simpati. Yang cowoknya tuh kayak ya nggak terlalu banyak gitu, nggak terlalu banyak dapet hate. Ya itu menarik. Iya kan? Iya. Mungkin karena cowok, misalnya dia adalah pelaku selingkuh, itu kayak menlegitimasi dia bahwa oke, ini gue cowok, gue keren karena gue bisa dapetin cewek-cewek yang gue mau, ya kan? Maksudnya itu salah, tapi cewek-cewek kayak dia keren juga ya, ceweknya yang ini mau itu mau gitu loh. Sementara kalau cewek, ketika dia mau sama orang yang bukan milik dia atau dia selingkuh, dicapnya langsung murahan. Iya, dan yang ngecap murahan cewek-cewek lagi. Iya benar sih. Biasanya cerita-cerita perselingkuhan tuh audiensnya cewek-cewek. Betul. Makanya cerita-cerita drama romansa yang mana penontonnya cewek-cewek tuh biasanya ya cinta segitiga, perselingkuhan yang kayak gitu. Cowok-cowok biasanya nggak peduli. Dia misalnya nggak tahu kalau aku lagi di obrolan teman-teman cowok aku, oh itu kamu tahu nggak sih si ini itu tuh cewek yang cantik banget tapi dia diselingkuhin. Nah siapa sih, yang mana sih gitu? Karena mereka tuh kayaknya tidak begitu tertarik sama cerita perselingkuhan kayak cerita cewek-cewek. Oke, menurut kamu kenapa? Karena di perempuan tuh ada biasanya di ilmu sosial tuh disebutnya intrasexual competition. Jadi kita tanpa sadar kita ngelihat perempuan lain tuh sebagai kompetitor. Kalau misalnya ada peselingkuh, kita ngelihat itu kompetitor yang curang. Dan kita cewek-cewek bakal ke-trigger banget kalau misalnya ada cewek yang curang, karena itu jadi merasa terancam gitu. Masuk akal. Sementara cowok nggak gitu ya. Cowok kayak berbeda, makanya tadi gue bilang kan. Cowok secara natural, biologis lah kita bilangnya, dia adalah seorang hunter gitu ya. Jadi kayak normalize gitu. Iya, jadi kayak somehow justified gitu. Dan makanya mungkin poligami di cowok tuh ya to some extent kayak justified juga gitu. Sedangkan kalau misalnya cewek, kayak kalau cewek punya selingkuhan tuh kayak udah kayak udah langsung harganya jatuh banget. Dan soal harga, kayak cewek doang yang punya price tag. Gak ada tuh yang ngomongin harga diri cowok. Tapi kalau harga diri cewek itu banyak banget variabelnya. Ya pakaian, ya make up, ya cara dia ngomong, sama siapa dia bergaul gitu. Dia suka cewek yang kayak gimana, apakah dia diurus bapaknya dengan baik atau dia punya daddy issues. Kayak banyak banget variabelnya. Tapi kalau di cowok gak jadi pembicaraan gitu soal harga diri itu. Bener sih, so sad.
Tapi betul. Ya tapi itulah dunia yang Itu kita loh dunia tinggali. ini. Kita sudah harus berdamai kan. Benar. Tapi kalau misalnya nih berandai-andai gitu ya, kamu ada dalam satu hubungan relationship atau kita bilang pernikahan gitu, and then pasanganmu nih, dia bilang ya aku mau menikah lagi misalnya gitu. Apakah kamu orang yang logis untuk menerima itu, logis atau langsung ya udah nggak bisa nih kayak gitu, bertentangan dengan diri kamu? Kalau emang iya kenapa, kalau enggak kenapa? Aduh, kayaknya kalau udah di dalam konteks romantic relationship, aku orang yang cukup manja dan needy, dan aku butuh all of the attention. Oke, kamu nggak mau dibagi ya perhatiannya ya. Jadi kalau misalnya dia bilang dia pengen orang lain, ya udah sana cabut gitu. Not even kesempatan untuk kayak ya dia tetap sayang sama kamu, maksudnya dia tetap sayang gitu. Tapi dia jujur aja gitu kalau jujur nggak apa-apa. Tapi kalau jujur aku senang mempelajari tipe cewek yang kayak gimana yang cowok aku suka gitu. Oke. Ya, itu menarik gitu. Misalnya dia bilang si A ini cantik ya, si B ini keren ya. Nanti aku akan follow up. Kenapa menurut kamu dia cantik gitu? Karena ternyata yang kita lihat cantik kadang belum tentu cowok-cowok ngerasa gitu. Iya. Atau yang kita kira cewek ini keren, ternyata cowok ini ngerasa biasa aja. Jadi kayaknya persepsi cantik itu lintas gender beda gitu. Makanya mungkin ada nih selebriti cewek yang cantik banget, tapi kalau kita perhatiin, oh iya ya basis fansnya cewek-cewek semua gitu. Berarti yang ngerasa dia keren dan cantik itu cewek-cewek gitu. Tapi ada juga selebriti cewek misalnya, tapi basis fansnya cowok-cowok gitu. Nah itu juga jadi menarik buat aku. Ternyata persepsi cantik itu beda. Nah makanya aku jadi mencoba memahami cara melihat pasangan aku, gimana dia menilai cewek gitu. Karena kan aku pengen dia ngelihat aku sebagai wanita yang anggun dan cantik dan menggemaskan gitu. Tapi untuk bisa dapet penilaian dia yang kayak gitu, aku kan harus tahu bagaimana cara dia menilai. Iya sih. Kadang memang cewek yang kita bilang ini cewek ini cantik biasa aja. Terus kayak terus ada cewek yang menurut aku biasa aja. Iya benar. Terus dia bilang ini cantik banget. Nih, ya ampun gemes banget. Iya benar. Yang mana ya sih gemesnya? Bingung gitu kan. Ini kan biasa karena aja. Ada yang namanya cewek tuh ada sex appeal, kita bisa bilang gitu. Dan cowok tuh langsung connect gitu. Iya, itu yang gak kita bisa lihat sesama cewek mungkin. Jadi yang menurut kita seksi banget, justru menurut cowok enggak yang seksi banget, yang menurut kita biasa aja gitu. Karena mungkin sinyal seks kita enggak, kalau untuk yang heteroseksual enggak nyala gitu. Kita enggak lihat kalau misalnya itu tuh sexually attractive gitu. Bener. Tapi kan sekarang banyak orang-orang yang menganut pasangan yang apa sih ya sebutannya itu, aku lupa ya sekarang tuh. Pokoknya mereka non-exclusive monogamy atau apalah gitu ya. Yang kayak polyamori. Iya, jadi ini kita ngomongin mereka berpasangan, tapi mereka boleh juga punya pasangan lain. Pokoknya gitu lah ya. Open relationship. Open relationship ya, tapi versi ya begitu deh gitu. Yang satu dia setia banget ya. Tapi kamu percaya gak kalau manusia itu emang bisa monogami gak sih? Atau kan sekarang bisa monogami atau bisa polyamori? Maksud aku, apakah menurut kamu mungkin manusia itu bisa monogami? Karena manusia itu kan hasratnya tidak terbatas, ya kan menurut aku. Yang membatasi diri sebenarnya ya kita tetap bisa sendiri, benar. Kan? Kita tetap bisa tertarik sama orang lain. Betul. Meskipun kita punya hubungan sama seseorang. Yang menahan kita adalah diri kita sendiri, status sosial kita, ya kan sebenarnya. Dan nggak mau nyakitin orang lain. Ya, jadi menurut kamu bisa nih menjadi monogami manusia itu sebetulnya? Sebenarnya arahnya, maksudnya arah peradaban itu jadi lebih ke monogami sih. Kalau misalnya gaya hidup ya. Iya. Tapi apakah itu menghentikan kita untuk tertarik sama orang lain? Sebenarnya enggak. Tapi kalau secara gaya hidup, mayoritas orang pilih monogami tetap. Iya sih. Terutama kamu ya. Kamu iya benar. Kamu apa sih bintangnya? Bintang. Oh iya, pasti kalau di sini. Oh gitu. Oh iya. Oke, aduh aku nggak tahu nih bakal dijudge apa karena bintang aku nih, aku gugup. Aku Aquarius. Kenapa dijudge? Ya karena kayak
nggak tahu basisnya apa tuh ya astrologi, tapi tahu-tahu oh pantesan aja Aquarius. Aku salah apa? Nggak, aku tuh nggak percaya yang 100%, tapi Oke. menurut aku ada loh poin-poin yang sangat-sangat betul. Contoh kamu tadi bilang Aquarius. Iya. Orang Aquarius tuh sangat out of the box, Mela. Oh gitu. Pemikirannya tuh kadang bisa ajaib. Nah, lihat kan betapa ajaibnya kamu gitu. Jadi ya, tapi yang traits lain mungkin berbeda, ya nggak sih, ya kan? Oke, sebenarnya mungkin pertanyaan yang deket-deket terakhir gitu ya. Sebentar, aku mau ini dulu. Satu komen yang paling tajam yang pernah kamu terima di your media sosial tuh apa sih yang kayak wow gitu? Mungkin kamu nggak sakit hati, tapi ini luar biasa komennya. Ada satu komen yang bikin aku sakit hati kayak gitu. Oke. Jadi ya gimana cara ngomongnya di sini? Nanti Jadi aku kayak- tit kalau terlalu Iya, parah. oke. Jadi kalau misalnya dikatain kayak goblok, bodoh gitu itu Iya. biasa. Kadang-kadang aku dapat ancaman pembunuhan juga gitu. Serius? Pokoknya dikatain segala macam biasa. Tapi pernah yang aku agak kaget, dan ternyata aku kaget karena aku sakit hati. Aku kaget sama reaksi aku sendiri. Oke. Itu komentarnya gini, wah ini mah terus aku kaget sendiri sama, wah ini dari sekian lama ngonten ini pertama kalinya loh aku ngerasain sakit hati yang real gitu. Oke. Bagus bukan durian ya. Tajam dong kalau durian ntar. Masih bagus, pepaya tuh bikin sehat dan lancar. Padahal kayak dikatain fisik tuh aku juga sering gitu. Iya, sayang. Misalnya kayak awas mbak ngomong mulu nanti giginya lompat gitu. Kayak gigi aku kan gede dan berantakan gitu depannya. Atau misal kalau aku lagi breakout lagi jerawatan gitu, pakai skincare dong atau yang gitulah, pokoknya kayak ngatain mbak Body eyelinernya shamingnya parah ya. eyelinernya miring tuh atau apa ya pokoknya. Ada aja ya. Iya ada aja, terutama audiens TikTok sih. Kan Forbidden Question punya TikTok juga, tapi sekarang sih udah di ban ya, dan baru bikin akun lagi. Dan di situ tuh komennya aneh-aneh. Cuman yang komen pepaya itu ada di YouTube gitu. Jadi aku lagi sisir komen, dan gitu kayak. Terus Harusnya kamu pin ke atas. bener Iya, harusnya aku pin. biru bagus ya. Kamu kasih emoticon duren gitu. Aduh, Bella. Kalau kamu bisa memilih pasangan hidup, ya kalau kita kan sekarang pasangan, pasti kita yang milih gitu. Tapi maksudnya kalau kamu bisa memilih dengan personality kamu yang sekarang, dengan ilmu yang kamu punya sekarang, sebenarnya kamu paling pengen punya pasangan hidup yang kayak gimana sih? Yang ganteng. Iya, itu basil. Ya. Ganteng tapi kamu nggak boleh kemana-mana, mau nggak? Enggak, oke. Ntar. Sebenarnya tuh aku udah ngebuang apa ya? Dulu tuh kayaknya aku punya list aku pengen cowok kayak gimana. Tapi yang selalu kejadian adalah naksirnya tuh sama cowok yang di luar list gitu. Jadi kayak pikiran dan perasaan tuh nggak selalu align kalau udah urusan cinta-cintaan gitu. Jadi sekarang sih emang lebih aku simplify sih, asal secara fisik enak dilihat gitu. Aku nyaman ngelihat dia, nggak ada, maksudnya di fisik dia tuh nggak ada yang aku terganggu ngelihatnya gitu. Terus kalau ngobrol nyambung, nggak perlu pinter banget misalnya kayak pinter selevel lulusan S3 gitu atau kayak profesor. Yang penting kalau ngomong tuh koheren, kalau ngomong tuh logis dan nggak superstitious, itu penting sih. Oke. Ya, abis itu ya sayang sama aku sih. Sebenarnya kayak yang dibutuhin dari romantic relationship tuh rasa sayangnya sebenarnya, karena everything else bisa kita cari tempat lain, teman ngobrol bisa cari tempat lain gitu. Misalnya mau main, banyak peran dari pasangan yang bisa digantiin temen-temen. Tapi kan yang nggak bisa digantiin tuh kayak menye-menyenya itu. Nah, baby talknya, manja-manjanya. Jadi Kamu bucin orangnya? I can say aku orangnya cukup hopeless romantic sih. Kayak aku punya idealization tentang ya apa itu cinta dan kasih sayang dan ya hal-hal kayak gitu lah. Yes, seorang Bella tidak terlihat. Oke,
Kamu sebenarnya berharap apa sih Mel di Indonesia, yang negeri yang kita bisa bilang adalah berbagai macam agama, dan jujur aku ngerasa potret Indonesia dengan berbagai macam agama itu tuh indah banget loh. Iya. Dan itu yang menjadi kita the strongest point of Indonesia di mata luar gitu. Walaupun mungkin memang ada yang mayoritas, tapi the beauty of banyak agama itu menurut aku justru indah ya. Aku bisa bilang begini nggak tahu karena aku bias, aku dari minoritas atau gimana gitu, tapi aku melihat itu indah banget gitu. Sebenarnya kamu berharapnya kita bisa get along kayak gimana sih? Bisa sampai ini mungkin idealis banget, tapi aku harap bisa sampai tahap yang namanya clash urusan agama ya, baik itu beda agama atau kayak beda interpretasi agama gitu, beda aliran gitu, itu tuh udah bukan jadi hal yang menegangkan gitu. Kita bisa ngomongin apa aja, bisa nanya apa aja tanpa prasangka gitu. Dan kita bisa ngomong bisa diskusi lintas agama tanpa merasa kita sedang menjatuhkan atau merasa sedang membuktikan bahwa kita adalah yang benar, tapi lebih untuk tujuan saling memahami dan saling mengenal. Oke. Ya, tapi mungkin ini idealis banget ya. Tapi sebenarnya itu bisa di enforce sama pemerintah dan sama lembaga kayak lembaga MUI itu harusnya bisa enforcing itu sebenarnya. Betul. Dan aku ngelihatnya sih sebenarnya ya aku nggak tahu ini benar apa enggak, tapi kayaknya secara mentalitas orang Indonesia tuh kayak baik-baik dan lembut hati sebenarnya. Iya. Nah, cuman karena mungkin ada porsi besar kenaifan di situ, jadi mudah dikomporin. Nah, jadi sebenarnya tuh kompornya tinggal diganti aja sama yang sifatnya menyejukkan gitu. Diganti Dibanding apa? kasih AC. Kasih AC. Oke, keren. Kompor gasnya ganti biar nggak meleduk, listrik lah gitu ya. Iya, jadi kayak nggak perlu meleduk-leduk lagi gitu. Nah, makanya harusnya yang jadi problem solvingnya MUI atau pemerintah itu ke hal-hal yang memang mengarah ke situ gitu. Nggak usah lah ngurusin urusan receh-receh kayak salam semua agama gitu. Yang bilang receh beliau, saya diem aja. Gak mau disalahin. Mudah-mudahan ya, karena seperti yang aku bilang tadi, menurut aku sih itu kekuatan kita. Itu yang bisa kita menjadi inklusi kita di luar. Itu yang menyenangkan kan? Karena semakin tidak adanya diskusi, semakin kurang jauh mainnya, itu akan semakin tinggi prasangka. Dan semakin tinggi prasangka, ya itu akan mengarah ke konflik gitu. Dan ini yang misalnya kalau kita ambil contoh ini, Ibu Meliana yang dulu kasusnya lama itu karena dia komplain suara toa masjid, itu kan ya karena dia komplain suara toa masjid berisik, bukan karena dia nggak suka suaranya gitu, atau dia nggak suka ya mungkin azannya atau pujiannya, tapi kan karena suara itu kan memang sesuatu yang bisa mengganggu gitu. Atau misalnya ada atau yang di geruduk Pak RT itu lagi berdoa, itu mungkin Pak RT dan kawan-kawannya mereka berprasangka buruk gitu. Padahal kan doa maksudnya mereka nggak bakal kenapa-napa gitu kalau tetangganya ada yang berdoa. Tapi karena prasangka mereka tinggi, jadi mereka was-was gitu, ngerasa mereka dalam bahaya. Jadi, tapi itu kan rasa bahaya dan was-was yang semu. Itu kan karena mereka nggak pernah ngobrol. Dan ada kan maksudnya orang yang selalu di lingkungan yang isolated dan homogen, itu bisa aja dia kayak lewatin gereja takut misalnya dia Islami yang Islam banget, dan mungkin sialnya dia diajarin kalau orang selain Islam itu tersesat atau jahat, dia bakalan was-was sama orang non muslim karena disangkanya ini adalah orang yang tersesat atau orang yang jahat gitu. Sebenarnya yang kayak gitu sih yang sebenarnya hal-hal kayak gitu bisa di-enforce pemerintah dan lembaga-lembaga yang punya otoritas. Mudah-mudahan ya Mel. Mudah-mudahan Mel.
Tapi sebelum itu terjadi kita harus menyadari bahwa kita hidup di dunia yang tidak ideal. Tidak ideal, benar. Di mana agama masih menjadi, di mana agama masih banyak orang yang atau oknum Mhm. yang mendapatkan untung dari berjualan dengan kedoknya agama, ya kan? Betul. Apapun itu agamanya Iya. banyak sekali, ya kan? Jadi ya kitanya harus pintar-pintar. Betul. Betul sekali ya. Aku mau nanya satu terakhir tapi please dijawab. Oke. Bukan lulusan pesantren. Iya. Menurut kamu pesantren di dunia yang udah modern kayak gini, itu apa yang harus dibenahi, Mel? Karena kamu dari sana gitu ya. Apa yang harus dimodernisasi gitu? Everything. Sebenarnya pendidikan pesantren itu sebenarnya pendidikan Islami. Ya pesantren itu sebenarnya khas di Indonesia dan ya ada sih di negara-negara lain tapi bentuknya nggak kayak pesantren kita banget ya. Kita kan sering dapat berita kayak ada penggencetan, bullying, kekerasan seksual, bullying, kekerasan seksual, atau misalnya masalah sanitasi dan gizi itu sebenarnya atau butuh korupsi juga korupsi mungkin. Itu sebenarnya butuh di revolutionize everything. Mungkin karena itu adalah sistem pendidikan yang bentuknya tertutup ya. Oke. Dan minim pengawasan, jadinya pemilik institusi atau pemimpinnya itu jadi bisa bersikap abusif dengan aman gitu. Karena nggak ada yang ngawasin. Yeah. Dan kalau ada masalah di dalam pesantren itu biasanya santrinya di-encourage untuk nggak ngelapor keluar, termasuk nggak ngelapor ke orang tua gitu. Karena kita punya kewajiban untuk menjaga nama baik pesantren. Oke. Gitu. Jadi ya PR-nya banyak sih. Tapi step by step-nya gimana gak tahu ya, itu butuh enforcement kebijakan pemerintah sebenarnya. Karena aku rasa pesantren itu adalah sesuatu yang baik sekali karena Bener. pendidikannya bisa menyentuh sampai bawah sekali gitu kan. Bener, karena aku sih ngerasa karena sepanjang pendidikan aku di pesantren kayak hal terbaik yang bisa aku dapat ya dalam self development diri aku punya self disiplin yang bagus. Oke. Kayak ya mungkin karena dulu sehari-hari kita kayak apa ya, kayak jam 3 bangun terus udah belajar bahasa, terus belajar ngaji, terus pagi sekolah terus ada sekolah siang ya belajar agama gitu. Nanti maghrib ngaji lagi, malam belajar, kayak isinya kayak belajar doang. Tapi kebetulan aku bisa bilang pesantren aku itu pesantren yang bagus ya, pesantren modern ya. Okay. Meskipun aku juga pernah di pesantren-pesantren tradisional. Nah ini juga masalah. Aku pernah di pesantren-pesantren tradisional yang nggak ada sekolah formalnya, jadi kalau mau sekolah itu keluar. Nah biasanya sekolah-sekolah ini, tapi aku nggak bisa bilang jelek karena emang target muridnya itu adalah murid-murid yang nggak bisa afford sekolah formal. Oke, jadi memang pendidikan murah. agama di situ. Betul, memang pendidikan agama. Nah tapi dan makanan biasanya disiapin, tapi ya karena emang cost-nya murah, ya makanya misalnya kayak nasi doang sama kerupuk itu kan isinya anak-anak yang masih masa pertumbuhan ya. Ya tapi ini mah menjadi masalah ekonomi sih. Iya. Udah gitu karena lagi-lagi karena kosnya murah, kayak sanitasinya juga nggak terjaga. Yang ada pesantren jadi tempat terjangkitnya penyakit gitu ya, ya penyakit kulit dan penyakit menular lainnya gitu. Itu sih. Oke. Ya, mungkin perlu ya tadi pengawasan pemerintah dan juga kita kan mungkin kalau punya institusi pendidikan harus amanah juga ya, ya kan? Karena banyak kepala, banyak anak-anak yang menjadi tanggung jawab nih. Benar. Gitu. Dan gimana sih kita anak-anak kecil gitu yang sebenarnya masih butuh banyak porsi perhatian dan kasih sayang, kita nggak tahu nih, kita serahin aja ke orang asing gitu. Yang mana kan orang asing itu nggak punya kayak maternal atau paternal love feeling ya. Iya. Jadi risiko dia dapat misalnya kekerasan dari gurunya itu sangat tinggi karena power imbalance-nya gede gitu.
santri-santri diajarin untuk menghormati ustadz dan ustazahnya dengan kehormatan yang tinggi gitu. Sehingga kalau misalnya ada santri yang melakukan pelanggaran gitu dan pukulin sampai bonyok, ya itu jadi wajar gitu. Nah, tapi kan sedih ya, maksudnya ini kan harusnya pendidikan agama, pendidikan pesantren yang harusnya mengajarkan, pengampunan dan kasih sayang dan membentuk karakter gitu. Nah, aku mikir juga mungkin circle-nya di situ karena, ini bukan rahasia umum ya kalau pesantren itu keras, guru-gurunya suka ngasih hukuman kekerasan dan itu malah membesarkan anak murid menjadi pembuli. Oke. Ya jadi cycle kekerasan ada di situ gitu. Iya. Jadi apa yang harus diubah ya everything. Everything jawabannya. Sampai situ aja. Oke. Cukup. Aku takut ngobrol sama kamu panjang-panjang. Makasih ya. Iya. Itu dia saudara video yang baru saja kita tonton tadi. Bagaimana Kumaila juga mengomentari tentang Majelis Ulama Indonesia. Kita tahu saudara, MUI ini bukan hanya ulama bagi satu agama, tetapi juga ulama bagi semua yang beragama di Indonesia. Karena untuk itulah mereka ada di Indonesia ini. Itu sebabnya seorang Kumaila dengan tegas mengatakan begitu sibuknya MUI mengurusi tentang ucapan yang mengatakan ucapan selamat hari Natal dan juga ucapan lain yang mengharamkan hal itu, sementara mereka lupa untuk mengurusi pembubaran ibadah kekristenan dan yang sering terjadi di mana-mana. MUI seolah-olah diam terhadap hal itu. Bukankah seharusnya MUI turun tangan dan mengangkat suara agar oknum-oknum yang melakukan pembubaran ibadah khususnya terhadap kekristenan itu tidak berani lagi melakukannya? Bukankah di sini MUI seharusnya berkomentar dan ataupun buka suara, ya, sehingga tidak ada lagi oknum-oknum ini yang berani membubarkan ibadah, karena mereka adalah ulama bagi Indonesia. Ini perlu kita pahami, dan MUI juga seharusnya memahami akan hal itu, bahwa mereka juga adalah ulama bagi semua yang beragama di Indonesia. Untuk itulah mereka ditempatkan sebagai MUI ataupun Majelis Ulama Indonesia. Nah teman-teman, apa yang menjadi komentar saudara? Silakan isi di kolom komentar. Pastikan komentar saudara memberkati dan juga komentar saudara mengedukasi, sehingga negara kesatuan Republik Indonesia ini boleh diberkati lewat komentar saudara. Tuhan memberkati. Shalom, sampai jumpa di video selanjutnya.